Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haina Arfiah dari kelas 12-2 akan membawakan materi kelas 12 yaitu belajar dari teks berlatar sejarah. Hal-hal yang akan kita bahas hari ini yaitu belajar dari cerita sejarah, menelaah teks cerita sejarah, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, menulis narasi dan deskripsi, serta membuat infografis tokoh. A. Belajar dari teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Ciri teks cerita sejarah. Ciri teks cerita sejarah yaitu 1. Isinya berupa fakta. 2. Teks disajikan secara kronologis. 3. Bentuk teks berupa cerita ulang atau recount. 4. Struktur teks orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 5. Menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Jenis teks cerita sejarah. Ada 2 jenis teks cerita sejarah. Yang pertama adalah teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Meskipun demikian, jalan ceritanya disusun berdasarkan kisah dari dunia nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarang. Yang kedua adalah teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Teks cerita sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Menelaah teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah yaitu dimulai dari orientasi, lanjut ke rangkaian peristiwa yang terdiri dari peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan seterusnya, dan berakhir dengan reorientasi. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berupa fiksi dapat dituliskan dalam bentuk prosa, misalnya cerita pendek dan novel. Teks cerita sejarah berbentuk prosa memuat nilai-nilai yang digolongkan ke dalam unsur ekstrinsik. Nilai-nilai yang biasa muncul dalam karya prosa antara lain nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai religius, nilai estetis, dan nilai pendidikan. Menulis narasi dan deskripsi. Sinopsis cerpen dapat dituliskan dengan menggunakan narasi dan deskripsi. Narasi adalah jenis teks yang berisi cerita yang disampaikan melalui alur peristiwa yang disusun secara kronologis atau kausalitas atau sebab akibatnya. Unsur penting narasi adalah perbuatan atau tindakan dan waktu atau kronologi peristiwa. Adapun deskripsi menurut Goris Keraf adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata kepala pembaca, seakan-akan pembaca melihat sendiri objek itu. Deskripsi bermakna menguraikan, memberikan, atau melukiskan. Tujuan deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Membuat infografis tokoh. Tahapan membuat infografis yaitu: pertama, memilih pokok permasalahan, tema, atau topik sesuai tujuan. Misalnya, kehidupan tokoh yang menginspirasi dan berjasa besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kedua, mengumpulkan data, fakta, dan informasi melalui survei dan riset. Kamu dapat mencarinya dari buku, internet, museum, maupun sumber internal. Ketiga, mengolah dan menganalisis data, fakta, dan informasi yang terkumpul. Keempat, membuat narasi, membangun cerita berdasarkan makna informasi, fakta, dan data yang dianalisis. Kelima, membuat sketsa dan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami pembaca, menggunakan kata-kata informatif yang singkat, padat, dan jelas. Keenam, membuat tata letak infografis yang rapi.
Dapat pula menggunakan aplikasi yang tersedia di internet, membuat desain bentuk visual yang menarik. Ketujuh, menambahkan elemen-elemen lain agar infografis lebih menarik. Menguji kembali informasi dalam infografis dengan melakukan pengecekan ulang data dan informasi dari berbagai sumber. Sekian yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.